Tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud tadi baru saja menyerahkan gugatan hasil pemilu Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Untuk membahasnya sudah bersama saya, Wakil Deputi Hukum TPN, ada Pak Henry Yosodiningrat. Pak Henry, selamat malam. Selamat malam ya. Apa kabar Pak? Sehat-sehat ya Pak? Alhamdulillah baik. Pak Henry, tadi Pak Todung mengatakan setelah penyerahan dari pendaftaran PHPU tersebut, mengatakan objektif dari tuntutan ini adalah untuk mendiskualifikasi pasangan 02. Alasannya apa Pak? Ya antara lain itu. Alasannya karena perolehan suara 02 yang seperti kita ketahui 58 sekian persen itu ya dikarenakan satu diawali dengan satu kejahatan demokrasi ya diawali dengan nepotisme, kemudian juga dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif, termasuk pengerahan aparatur, ya, kemudian yang juga terstruktur, kemudian bagi-bagi bansos yang merata sampai ke seluruh provinsi, dan itu sangat mempengaruhi perolehan suara. Kemudian banyak hal lah yang sudah kami sampaikan di dalam permohonan ya, tapi secara garis besar itu ya, oleh karenanya kami minta supaya MK memerintahkan KPU untuk membatalkan keputusan yang disampaikan malam itu tentang hasil pemilu ya. Kemudian setelah membatalkan itu memerintahkan kepada KPU untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS khusus Pilpres ya dan minta didiskualifikasi dua pasangan nomor 02 ini. Kemudian selanjutnya memerintahkan untuk dilaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS dengan tidak melibatkan pasangan 02. Dalam hal ini Prabowo dan Gibran. Pak Henry, bukti-buktinya apa ya Pak dari indikasi itu? Apa bukti yang sudah disiapkan oleh tim hukum TPN Ganjar Mahfud? Ada ribuan bukti ya, dan juga ada banyak sekali saksi. Meskipun dibatasi jumlah saksi ya, kemudian dan bukti-bukti yang lain itu sampai malam ini pun masih dilengkapi. Sekitar jam 9 ini tim kami yang dari khusus tim saksi-saksi akan melengkapi dan akan kembali lagi ke KPU, ke MK. Oke, mungkin bisa disebutkan Pak salah satu bukti yang konkret, mungkin cerita dari saksi atau bukti yang ditemukan, apa sih Pak sebetulnya yang supaya bisa membuktikan itu nanti di MK? Ya, saya nggak akan rinci satu-satu ya, tapi yang pasti Salah satu ya? apa yang kami buktikan itu untuk membuktikan dalil yang saya sampaikan tadi. Oke, tadi berarti kontainer-kontainer yang dibawa itu adalah bukti-bukti yang dibawa yang sudah disiapkan TPN ya Pak? Ya sudah kami siapkan, udah dinaseklin semua. Kemudian hanya ada sebagian yang belum sempat diserahkan karena masih dirapikan. Oke, Pak Henry, saya sempat berbincang dengan beberapa tokoh partai dan juga mungkin pengamat politik yang sebetulnya mengatakan ini agak sulit untuk bisa mengajak para saksi ini untuk bisa bersaksi di Mahkamah Konstitusi. Gimana cara dari TPN untuk bisa mengajak dan juga merangkul agar saksi ini mau bersaksi nantinya di MK? Kami menyadari bahwa sulit ya, tapi sulit tidak berarti bahwa tidak bisa ya. Dengan segala upaya ya. Sampai sekarang pun kami masih melakukan pendekatan untuk tetap konsisten seperti yang sejak awal dinyatakan mereka siap untuk hadir untuk memberikan keterangan, untuk memberikan kesaksiannya gitu. Ya, minta mohon bantu doa deh dari masyarakat yang cinta akan demokrasi ya, yang mempunyai akal sehat, mempunyai nurani untuk supaya mereka ini tetap mau hadir gitu dan tidak mendapat halangan. Kalau dihalang-halangi itu juga sudah pasti ya. Sudah pasti, maksudnya sudah ada upaya penghalangan itu Pak? Oh iyalah, seperti misalnya yang saya katakan saya akan menghadirkan Kapolda ya. Kemudian langsung direspon oleh Kapolri bahwa katanya tidak akan diberikan izin. Kemudian bagi Kapolda yang akan hadir, tetap akan hadir, akan dikenakan sanksi. Ya, otomatis nggak akan punya keberanian. Jadi kalau satu Kapolda nggak berani, Kapolda yang lain juga nggak berani gitu. Padahal banyak Kapolda yang akan kami ajukan. Ya setelah kami hubungi kembali ya ternyata nggak sanggup lah, nggak mau mengorbankan
jabatan dan sebagainya, kena sanksi dan sebagainya. Mumpung ada Pak Henry, sebetulnya publik juga bertanya Pak, sebetulnya Kapolda siapa sih Pak? Ya, kasihan dong kalau saya sebutkan. Udah dia Hmm. nggak bisa hadir, tapi saya sebutkan malah dia kena sanksi. Tapi apa Meskipun dia nggak hadir, apa ya yang tetap diketahui, harus apa kena yang sanksi. dialami oleh Kapolda tersebut Pak Henry? Nggak, saya nggak sampaikan di sini lah ya, kasihan lah ya nanti Oke. ujung-ujungnya saya mengorbankan orang lain nanti ya. Pak, soal Kapolda tadi Pak, ini kan dari TPN menginginkan ada Kapolda menjadi saksi di MK. Dari Kapolri akan mengizinkan nggak Pak untuk Kapolda itu jadi saksi? Iya, Pak? kalau memang ada ya boleh-boleh saja, tapi kan harus ada buktinya. Berarti kalau dipanggil MK diizinin ya Pak? Ya kita lihat Kapolda ini siapa, Pak dari kan harus bisa dibuktikan. Artinya belum Oke. ada komunikasi juga ya Pak, Kapoldanya siapa dari Kapolri ini? Nah, saya justru menunggu namanya siapa, ya. Pak dari Polri pernah menolak. Pak Henry, ini soal MK Pak. Kemarin saya sempat berbincang dengan Pak Erlangga. Pak Erlangga Hartarto mengatakan bahwa sangat sulit sebetulnya merubah hasil pemilu di MK karena jaraknya ini antara 02 dengan 01 dan juga 03 ini jauh gitu Pak. Gimana? Apakah mungkin MK ini akan mempersidangkan perkara ini secara secara kualitatif, bukan secara kuantitatif Pak Henry? Ini dalil kami ya, atau yang kami mintakan untuk perhatian dari Mahkamah Konstitusi ya, kami pendekatannya bukan dari segi kuantitatif ya, tapi dari kualitatif ya. Karena perolehan suara yang seperti itu ya diakibatkan dari atau diakibatkan oleh ya tindakan yang saya katakan tadi, demokrasi yang sudah jadi daya rusak Jokowi terhadap demokrasi ini dahsyat sekali ya. Kemudian yang terjadi secara sistematis ya, secara terstruktur, sistematis, masif ya, sehingga dampaknya menguntungkan 02. Saya nggak mengatakan 02 curang, enggak ya, tapi akibat dari itu menguntungkan mereka sehingga terjadi selisih suara yang nggak masuk akal gitu ya. Ya bahwa itu Erlangga mengatakan nggak bisa, itu kan pendapat dia. Oke, tapi kalau TPN Ganjar Mahfud optimis ya Pak akan disidangkan secara kualitatif melihat bukti-bukti yang nanti akan dibawa oleh TPN dan juga 01 Pak. Harapan kami begitu ya, karena hakim-hakim konstitusi ini juga masih lebih banyak yang mempunyai akal sehat, mempunyai nurani ya, ketimbang yang mungkin yang punya ketakutan dan sebagainya. Sehingga kami masih berharap bisa objektif ya. Dan hakim-hakim konstitusi ini sudah barang tentu juga menyadari bahwa apa yang dia putuskan di dunia ini sebagai hakim adalah mewakili Tuhan ya. Dan saya berkeyakinan bahwa mereka masih mempertimbangkan bahwa apa yang diperbuat atau dilakukannya di muka bumi ini akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Tuhannya masing-masing gitu. Oke, Pak Henry terkait dengan komunikasi dengan 01 sudah sejauh mana Pak Henry? Apa saja yang dikomunikasikan? Ya kami karena punya nasib yang sama ya. Mereka juga termasuk pihak yang dirugikan dalam hal ini akibat dari rusaknya demokrasi yang dilakukan oleh Jokowi ya. Tentunya kami berkomunikasi untuk saling mengisi ya. Karena tujuan kami sama gitu. Ya kita patut bersyukur proses penghitungan, proses rekapitulasi dan penghitungan suara tadi malam sudah selesai dilakukan oleh KPU. Saya sangat menghargai, mengapresiasi proses yang ada dan kerja keras KPU, Bawaslu saya kira patut kita apresiasi sehingga semuanya berjalan dengan baik dan tepat waktu. Dari Bu Mega dan juga Pak Ganjar, apakah ada pesan khusus untuk tim hukum? Ya support aja, memberikan support kepada kami gitu. Oke, kita tahu Pak Mahfud sendiri merupakan mantan hakim MK Pak. Koordinasinya sejauh mana Pak untuk bisa menyiapkan gugatan pada hari ini? Ya beliau sangat menaruh perhatian dan memberikan banyak masukan ya dan mengoreksi dan sebagainya lah gitu.
peran dia sangat besar ya Pak Mahfud. Nantinya akan terus dilibatkan untuk ikut mengawal atau seperti apa Pak Henry? Gimana? Nantinya akan dilibatkan terus untuk tetap mengawal, membantu tim hukum atau gimana Pak Ya, Henry? bukan dilibatkan ya. Tentunya beliau berdua mempunyai rasa tanggung jawab ya, tanggung jawab moral lah ya, rasa keterpanggilan untuk mengawal ya, untuk memberikan support setidaknya kepada teman-teman yang tim hukum yang berada di lapangan gitu ya. Kalau tim Amin kan mengatakan ada 1.000 pengacara yang disiapkan. Kalau 03 ada berapa nih Pak? Karena kan dibatasi oleh MK ya, yang boleh masuk tuh yang hadir untuk sekitar 10 orang atau berapa ya. Kemudian yang ada yang observer dan sebagainya lah ya. Jadi nggak bisa. Ya kalau mau kita ikuti banyak sekali sukarelawan advokat yang mau bergabung. Tapi ya tidak bisa diakomodir semua karena keterbatasan sesuai dengan kita mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan oleh MK gitu. Oke, terakhir Pak, untuk sidang pertama ini akan kapan Pak? Tanggal 27 sidang pertama akan dimulai. 27 Maret sidang pertama akan dimulai. Baik, Ya. Pak Henry Yosodiningrat, terima kasih sudah bergabung bersama Liputan 6 SCTV. Sehat Terima selalu kasih. Pak Henry, terima kasih banyak. Terima kasih. Demikian sedang viral kali ini, saya Glenn Joshua, salam SCTV.